Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawzi Kusai dengan NIM P27904124146 dari STR1C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang reproduksi pria dan wanita. Ini adalah gambar internal dari reproduksi pria. Nah, di sini juga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu fungsinya memproduksi cairan semen, menutup saluran kemih, mengatur aliran urin, dan mendukung hormon testosteron. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi sebagai pelumas sebelum ejakulasi. Cairan dari kelenjar Cowper membersihkan uretra dari sisa urin, sel mati, atau lendir. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis berfungsi menyimpan sperma, mematangkan sperma, mengangkut sperma, berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Nah, selanjutnya ada testis. Testis memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu memproduksi sperma, menghasilkan hormon testosteron. Nah, selanjutnya itu ada jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam liang senggama selama hubungan seksual. Selanjutnya ada uretra juga. Uretra pada pria memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani serta mencegah cairan mengalir kembali ke kandung kemih. Nah, yang terakhir ini ada kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah gambar eksternal dari sistem reproduksi pria. Nah, di sini ada kepala penis atau giant penis. Itu berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Nah, selanjutnya ini ada lubang pipis. Lubang pipis itu mengeluarkan urin keluar tubuh atau air mani. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis, menjaga suhu testis, respon seksual, membantu pembentukan sel sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Itu berfungsi membawa sperma matang dari testis ke uretra. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai memproduksi cairan semen, menutup saluran kemih, mengatur aliran urin, mendukung hormon testosteron. Selanjutnya ada uretra. Uretra memiliki fungsi untuk mengeluarkan air urin dan air mani serta mencegah cairan mengalir kembali ke kandung kemih. Selanjutnya ada testis. Testis memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi, yaitu memproduksi sperma, menghasilkan hormon testosteron. Ini adalah gambar dari internal reproduksi wanita. Dan di sini ada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi menjaga sperma, menangkap sel telur tempat pembuahan, dan mengangkut zigot ke rahim. Selanjutnya ada uterin fundus. Uterin fundus berfungsi menyeimbangkan hormon selama kehamilan, melindungi janin. Selanjutnya ada uterus. Uterus berfungsi menampung sel telur yang telah dibuahi, menyokong perkembangan janin. Selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap sel telur matang yang dikeluarkan oleh ovarium yang dapat dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium berfungsi menampung embrio menebal untuk menerima pembuahan, mendukung plasenta. Selanjutnya ada myometrium. Myometrium berfungsi berkontraksi dan mengeluarkan janin saat melahirkan. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium berfungsi untuk melindungi rahim dan mengeluarkan cairan pelumas. Selanjutnya ada serviks. Serviks berfungsi sebagai penghalang bakteri yang masuk ke rahim dan lendir yang dihasilkan kelenjar serviks dapat menyimpan sperma hidup selama 2-3 hari. Selanjutnya ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen berfungsi menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya ada ovarium.
Ovarium sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Ini adalah gambar dari eksternalnya sistem reproduksi wanita. Dan di sini ada labia minora, berfungsi melindungi vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Selanjutnya di sini juga ada klitoris. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Selanjutnya juga ada uretra. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya juga di sini ada labia mayora. Labia mayora berfungsi melindungi organ reproduksi eksternal lainnya seperti labia minora, klitoris, lubang kemih, dan lubang vagina. Di sini juga ada anus. Fungsi anus itu sebagai jalan keluar feses atau tinja dari tubuh. Dan yang terakhir di sini ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.